Untuk kalian yang punya badan besar, gendut, dan udah capek karena sering dikatain sama orang-orang di sekeliling kalian, kalian harus nonton video ini sampai habis. Karena di video ini kita bakal bahas satu-satunya komunitas orang gendut yang ternyata bisa sukses di bidang olahraga. Perkenalkan, Sumo! Kalian seharusnya merasa termotivasi dong kalau ngeliat Sumo. Karena mereka membuktikan kalau kalian selalu bisa berprestasi dan tampil percaya diri terlepas dari seberapa beratnya timbangan berat badan kalian. Sumo berasal dari Jepang. Budaya ikonik ini diperkirakan udah ada sejak zaman Yayoi atau sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Gua tahu apa yang ada di pikiran kalian kalau bahas zaman kekaisaran Jepang kuno. Pasti Sukuna kan? Lucunya ya, Sumo udah eksis lebih dulu jauh sebelum kisah Sukuna muncul di zaman Heian. Jadi ada kemungkinan Ryomen Sukuna dulu pernah duel sama salah satu sumo terkuat di zamannya untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Tapi ya, meskipun terkenal di Jepang, tradisi gulat yang mirip kayak sumo juga eksis di budaya negara-negara Asia lainnya, kayak Korea, Mongolia, Vietnam, dan Tiongkok. Masing-masing negara ini punya ciri khas dan penyebutan sendiri untuk gulat tradisional. Sama halnya kayak nasi goreng gitu. Nasi goreng diperkirakan asalnya dari Tiongkok kan, tapi kan muncul varian-varian lainnya. Ada nasi goreng Melayu, ada nasi goreng Hongkong, sampai nasi goreng Indramayu juga ada itu. Ada teori yang mengatakan bahwa sumo bisa jadi berasal dari seni bela diri militer Mongolia yang populer seiring bertambahnya daerah kekuasaan Mongolia di Asia. Tapi gak ada bukti kuat terkait teori migrasi ini. Tapi faktanya, sepanjang sejarah, manusia selalu berperang. Dan cara paling dasar untuk bertarung dalam peperangan adalah dengan tangan dan kaki. Mendorong, menarik, membanting. Hal ini yang mendasari perkembangan bela diri sumo di Jepang. Di Jepang, sumo perlahan berkembang. Bukan hanya sebagai seni bela diri, tapi juga sebagai simbol ritual keagamaan. Gua sendiri heran anjir, kok bisa ya seni bela diri dari latihan militer disulap jadi media pengantar ritual keagamaan? Ibaratnya Lionel Messi jadi pengantar ziarah kubur di situs makam Banten Lama gitu kan? Gak nyambung sama sekali. Tapi setelah gua baca-baca, ternyata semua ini ada hubungannya sama kepercayaan masyarakat Jepang terhadap dewa-dewa atau yang disebut kami. Jadi masyarakat Jepang kuno percaya kalau para dewa menyukai pertunjukan adu kekuatan. Maka dari itu, pertunjukan sumo dianggap sebagai hiburan untuk para dewa. Selain itu, badan pegulat yang besar dan kuat juga dianggap memiliki energi kehidupan yang tinggi. Jadi gak heran kalau sumo badannya gede-gede. Karena ternyata selain untuk nambah kekuatan fisik, juga jadi syarat akan simbol spiritual. Dalam praktik sumo sendiri, sebenarnya banyak banget elemen yang menyimbolkan unsur spiritual. Contohnya kayak hentakan kaki. Dalam sumo, hentakan kaki atau yang disebut shiko itu diartikan sebagai simbol untuk mengusir roh jahat. Ada juga kiyome no shio yang berarti naburin garam di sekeliling ring untuk mengusir energi negatif. Bahkan tepuk tangan aja diisyaratkan sebagai media untuk memanggil dewa. Selain untuk media ritual keagamaan, sumo juga biasa dijadikan ajang untuk merayakan hasil panen. Setiap kali hasil panen melimpah, pertandingan sumo akan diselenggarakan sebagai tanda rasa syukur kepada para dewa. Yang unik dari perayaan ini adalah adanya tradisi yang bernama Hitorizumo. Dalam tradisi ini, sumo akan bertanding melawan roh atau dewa padi yang disebut Oyamazumi no Okami. Jadi di dalam tradisi ini, sumo tuh benar-benar harus bertarung sendiri, gak ada lawannya sama sekali, kayak ngelawan angin aja gitu. Tapi mereka harus bisa nampilin fisik yang seolah-olah mereka lagi bertarung atau mendorong beban seberat 150 kilo. Ototnya harus menegang, wajahnya harus memerah, dan harus keringetan. Dan di dalam pertandingan ini, sumo harus berakhir kalah. Karena ada makna spiritual di baliknya yang harus dijaga. Kalau manusia kalah, artinya dewa sedang dalam kondisi bugar. Bisa ngusir hama, mendatangkan hujan, dan memberikan nutrisi pada tanah. Sedangkan kalau manusia menang, tandanya dewa sedang lemah atau sakit. Ini dianggap pertanda buruk, karena dewa dikhawatirkan sedang tidak bisa melindungi panen warga. Meskipun sumo harus kalah dalam pertandingan ini, tapi kekalahan mereka di sini bukan kekalahan mutlak. Skornya harus 2-1. Hal ini menyimbolkan kemenangan untuk dewa, tapi juga tetap menjaga martabat manusia. Sumo yang ikut berpartisipasi dalam tradisi ini nantinya akan diberi hadiah berupa berbagai hasil bumi. Semua ritual ini bukan berarti jadi sumo hidupnya enak. Zaman dulu, pertarungan sumo itu keras banget.
Salah satu pertarungan yang tercatat dalam sejarah sekaligus jadi asal-usul terciptanya gulat sumo adalah pertarungan Nomi no Sukune versus Taima no Kehaya. Pertarungan ini berlangsung sangat brutal dan diakhiri dengan tewasnya Taima no Kehaya, di mana ia ditendang oleh Sukune hingga tulang rusuknya patah. Tapi seiring berkembangnya zaman, sumo mulai dapat perhatian dari kaisar, sehingga kebrutalannya pun perlahan menghilang dan menjadi olahraga yang prestisius di Jepang. Ditambah lagi, sekarang pertandingan sumo udah sepenuhnya diregulasi dan berada di bawah naungan organisasi khusus bernama Nihon Sumo Kyokai. Jadi secara hukum udah jauh lebih aman dari zaman dulu. Mungkin kalau di Amerika, kelas mereka sama kayak petarung UFC kali ya. Sumo profesional atau yang biasa disebut rikishi bisa bertarung sebanyak 6 kali dalam setahun. Setiap turnamen berlangsung selama 15 hari berturut-turut. Para sumo yang berkompetisi di sini akan dinilai berdasarkan peringkat. Sumo yang memenangkan pertandingan ini bisa dapat hadiah puluhan juta yen. Contohnya kayak pemenang turnamen sumo terakhir, Sekiwake Kirishima. Dia menjuarai turnamen Harubasho pada Maret 2026 di Osaka dan dapat hadiah uang tunai sebesar 10 juta yen beserta hadiah spesial dari sponsor dan tambahan hadiah uang 2 juta yen. Gimana? Dari hadiah yang menggiurkan, adakah dari kalian di sini yang kepikiran untuk jadi sumo? Tenang aja, syaratnya lebih gampang daripada masuk kerja di Indonesia kok. Nih, gue bacain ya. Pendidikan minimal lulusan SMP. Badan tidak boleh bertato. Tinggi dan berat badan minimal 167 cm per 67 kg. Harus lulus tes fisik. Dan satu lagi, ini yang paling susah nih. Usia sekurang-kurangnya 15 tahun dan maksimal 23 tahun. Ya wajar sih, soalnya kan mereka dipersiapkan untuk jadi atlet profesional ya. Beda kasusnya di sini, yang ngelamar jadi kasir aja maksimal umur 22 tahun. Dan itu pun harus good looking lagi. Setelah kalian memenuhi semua syarat tersebut, selamat. Kalian udah lolos tahap awal untuk menjadi seorang sumo profesional. Tahap selanjutnya, kalian dipersilahkan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada bapak dan ibu kalian, serta seluruh bagian dari kehidupan lama kalian. Karena selanjutnya kalian akan diperintahkan untuk mengabdi sepenuhnya kepada kehidupan baru kalian sebagai seorang sumo. Hidup di asrama khusus, latihan ketat, dan makan makanan khusus pegulat sumo bernama Chankonabe. Ya, kurang lebih sama lah kayak menyerahkan diri lu sepenuhnya untuk menjadi seorang biksu di Tibet atau mengabdi seumur hidup jadi santri di Jawa Timur. Ya, kawan-kawan, kayaknya itu aja yang bisa gue jelasin. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa dukung gue dengan subscribe. Kalau kalian gak suka video ini, kalian harus nonton lagi videonya dari awal sampai kalian suka. Makasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi.